yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus ya atau Isa Al-Masih di dalam agama kekristenan ya. Nah, kita mempelajari kristologi ini bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan, tetapi kita mempelajari tentang bagaimana agama kekristenan itu berasal, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, terus kemudian kelompok apa saja yang ada di dalam mereka, terus pemahaman apa saja yang berbeda di dalam kekristenan gitu ya. Karena kan kita tahu kan kekristenan sendiri itu kan secara garis besarnya terpecah menjadi dua kelompok utama gitu ya. Ada Katolik, ada Protestan. Di luar itu nanti ada Ortodoks, juga ada Ethiopia. Itu yang kelompok yang utama lah. Tapi yang paling besar adalah Katolik dan Protestan di seluruh dunia. Itu semuanya itu disebut kekristenan. Nah, di dalam kekristenan sendiri itu kan juga ada kelompok-kelompok yang timbul tetapi tidak diakui sebagai Kristen oleh kelompok mayoritas gitu ya. Contoh misalnya kayak Saksi Yehova itu dianggap bukan Kristen oleh kelompok mayoritas. Kemudian contoh misalnya kelompok Mormon itu juga dianggap bukan Kristen oleh kelompok mayoritas. Jadi nanti kalian harus tahu, paham apa saja sih kelompok-kelompok di dalam kekristenan itu yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan kita mempelajari kristologi itu juga untuk apa? Untuk supaya kita bisa mempunyai benteng untuk akidah kita sebagai umat Islam ya. Jadi artinya untuk membentengi akidah umat Islam, juga umat Islam secara umum yang lain gitu ya. Nantinya kan kalian ini akan insya Allah akan menjadi dai-dai nih ya, ditempatkan di daerah masing-masing gitu kan. Nah, jadi tujuannya pada waktu nanti kalian bertugas menjadi dai di tempat masing-masing, paling tidak kalian bisa menjaga akidah kalian, juga bisa menjaga akidah jamaah kalian gitu. Nanti yang di tempat kalian berada gitu ya. Karena yang namanya kristenisasi itu di mana-mana ada. Ya, nanti dengan cara-cara yang paling gimana ya? Yang sulit ditolak begitu. Apalagi sama orang-orang awam gitu ya. Kekristenan memang itu adalah agama misi. Islam agama misi bukan? Misi sama. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Misinya Islam dan misinya Kristen. Ini kita interaktif aja ya. Ada yang tahu nggak bedanya misinya Islam dan misinya Kristen? Yang bisa jawab ambil mic. Silakan. Ada yang tahu? Sekarang kalau Islam misinya apa coba? Misinya Islam apa? Islamisasi gitu. Misinya bagaimana? Hah? Pakai mic, pakai mic. Tadi kan suara udah dites tuh. Oh. Kalau Islam misinya mengajak ke jalan Allah. Ya. Terus itu aja. Cuma itu aja. Ada paksaan nggak? Nggak ada, dalam Islam nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ada rayuan nggak? Nggak ada. Tidak ada. Ada intimidasi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Islam memang juga agama misi, ya, mengajak orang lain yang belum Muslim menjadi Muslim. Tetapi di dalam Islam tidak ada paksaan, ya, tidak ada rayuan, intimidasi atau bujuk rayu dan segala macam model gitu nggak ada. Jadi kita hanya diperintahkan untuk apa? Menyampaikan, ya, walaupun hanya satu ayat. Tetapi selebihnya itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa nggak mengislamkan semua manusia? Bisa. Kenapa enggak? Pernah nggak kita nanya-nanya, kenapa Allah nggak mau islamkan semua manusia gitu? Nah, kalau Islam semua ntar kita dakwanya sama siapa ya? Gitu. Jadi itu misinya di Islam. Terus kalau di Kristen bagaimana? Yang disebut dengan kristenisasi. Ada yang udah pernah dengar? Misinya apa? Ya, menyampaikan dibilangnya kabar keselamatan gitu ya. Jadi
setiap misionaris itu memang ditugaskan untuk, ya judulnya nih ya, mengkristenkan orang lain, itulah, yang belum Kristen. Sama dengan Islam sama. Bedanya, kalau mereka menggunakan atau berdasarkan yang disebut dengan perintah agung atau amanat agung. Pernah dengar? Nah, dari ayat mana tuh? Ada yang tahu nggak? Matius? Lu udah tahu nih. Dia udah paham tuh, Matius. Matius berapa? Matius 28. Pokoknya Matius. Tahunya Matius. Matius 28 ayat 19. Itu yang dianggap sebagai perintah agung atau amanat agung, ya. Isinya bagaimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalimat itu dianggap sebagai kalimat yang berasal dari Yesus, ya kan? Itu adalah kalimat yang dipakai oleh para misionaris untuk mengkristenkan orang yang belum Kristen. Ada perintahnya kan? Kan itu pergilah, suruh pergi kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya muridnya Yesus. Artinya menurut orang Kristen, muridnya Yesus itu harusnya menjadi Kristen gitu. Dan suruh baptis. Ya. Jadi, kalau belum menjadi orang Kristen, belum dibaptis, berarti udah kelar belum misinya? Belum. Itu bedanya sama Islam. Ya kan? Kalau Islam kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan, walaupun hanya satu ayat, hidayah milik Allah. Ya kan? Tapi kalau Kristen, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tahu ya bedanya ya? Silakan dicatat nih. Ini penting. Inilah yang menjadi dasar dari atau landasan daripada misi Islam dan Kristen, gitu ya. Nah, cuman ternyata nanti kalau kalian sudah belajar Kristologi lebih mendalam, maksudnya sampai mempelajari kritik teks, ya. Kritik teks itu artinya kita mempelajari teks ini, teks yang ada di dalam Bible itu otentik atau enggak gitu, sahih atau enggak gitu. Kan kalau kita punya hadis kan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis maudhu gitu kan. Kita coba kita terapkan ilmu itu ke dalam Bible. Kita lihat ayat-ayat itu sahih enggak gitu. Siapa yang meriwayatkan gitu misalnya. Ya, ternyata nanti kalau nanti kalian udah belajar lebih dalam lagi, kalian akan bisa mengetahui dari mana itu ayat Matius 28:19. Asalnya dari mana? Bener nggak itu perkataan Yesus? Nah, gitu ya. Nanti kita harus bisa buktikan dengan apa? Dengan literasi. Literasinya adalah literasi yang berasal dari kekristenan sendiri. Kita nggak perlu cari dalam Quran, kita nggak perlu cari dalam hadis untuk masalah Bible. Kita cari literasi untuk membantah Bible itu sendiri gitu. Nah, itulah tujuan kelas kepakaran Kristologi ini, ya, kalian-kalian ini sebagai mahasiswanya untuk mengetahui dan membantah, ya, atau menyanggah kekristenan itu secara umum. Ya, paham ya? Oke. Terus waktu itu yang pertama kan saya sudah ceritakan sedikit mengenai apa namanya skema gitulah ya. Skema dari mana sih kitab sucinya kekristenan itu berasal, gitu ya. Nanti setiap kali kita membicarakan kitab suci kekristenan yaitu Bible, kita juga harus bisa bandingkan dengan Al-Quran. Ya, tujuannya apa? Nanti biar kelihatan bedanya. Quran itu bagaimana turunnya, Bible itu bagaimana dibuatnya. Gitu. Kita harus sama-sama membandingkan ini supaya apa? Setiap kali kita membicarakan topik mengenai misalnya kitab suci, kita sudah tahu nih, bisa langsung membedakan nih. Kalau Quran tuh standarnya begini nih, ya, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melalui tradisi lisan diturunkan kepada para sahabat, dituliskan, dicek dan recheck, ya, kemudian baru apa? Istilahnya apa kalau dibukukan? Kodifikasi, ya, kodifikasi kalau Quran ya. Tapi kalau Bible itu bukan melalui tradisi lisan,
tetapi melalui tradisi tulisan gitu. Jadi ada tulisan-tulisan yang diketemukan, kemudian karena banyaknya itu kemudian dipilih-pilih yang mana yang masuk dalam Bible, yang mana yang tidak, yang mana yang menurut mereka otentik, yang mana yang menurut mereka tidak otentik gitu. Proses itu namanya apa? Ada yang tahu? Kalau tadi Quran dikodifikasi, Bible namanya apa? Hah? Kanonisasi. Nah, ya. Jadi proses menyusun Bible ya, itu disebut kanonisasi. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya? Cukup ya? Nah, saya ulang sedikit ya yang kita bicarakan di kampus minggu kemarin ya. Kita harus mengetahui spidol. Nanti sebelumnya hari ini juga kalau bisa kita akan mempelajari sejarah perjalanan bangsa Israel. Kenapa? Karena kitab sucinya kekristenan itu juga tidak lepas daripada bangsa Israel. Kitab suci kita, Al-Quran, juga tidak lepas daripada Bani Israel. Ya kan? Karena 24 nabi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah juga nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel, gitu kan? Begitu juga di Bible. Di Bible juga ada yang disebut dengan Perjanjian Lama, di mana di dalamnya itu juga ada yang disebut dengan nabi-nabi. Cuman bedanya, nanti di dalam Bible itu ada tokoh yang di Islam dianggap nabi, di Perjanjian Lama bukan nabi. Dianggapnya begitu, ya. Contoh misalnya kayak Adam. Itu di Bible tidak dianggap sebagai nabi gitu. Contoh gitulah ya. Oke. Sekarang kita bicara mengenai Bible dulu ya. Bible. Di dalam Bible itu ada yang namanya PL, PB ya. PL Perjanjian Lama, PB Perjanjian Baru. Nah, kalau yang PB ini dianggap ditulis di kira-kira abad pertama sampai kedua gitu ya. Ditulisnya gitu ya. Bukan diketemukannya loh ya. Ditulisnya, dianggap gitu. Ini oleh orang-orang akademisi. Kalau PL, asalnya dari mana? Ingat nggak yang kemarin saya bicarakan? Bible ini berarti Kristen ya. Di sini juga ada Bible juga nih. Saya juga sebut Bible juga. Bible-nya Yahudi. Nah, Bible-nya Yahudi disebut apa kemarin? Ingat nggak? Tanakh. Ya. Tanakh ini adalah singkatan dari Torah atau yang kita kenal di dalam Islam sebagai Taurat, ya. Kemudian yang kedua Nevi'im, kitab-kitab Nevi'im. Nevi, nabi, Nevi, sama ya. Artinya ini kitab-kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi. Ya. Nanti ada kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Kalau di Islam kita mengenal ada kitab yang namanya Zabur. Ya. Zabur itu ternyata masuk ke dalam kitab, dianggapnya masuk ke dalam kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Di dalam Ketuvim ada salah satu kitab yang disebut dengan Mazmur. Mazmur yang di dalam Bible itu maksudnya sama dengan Zabur yang dimaksud dalam Quran. Tetapi apakah Mazmur yang di dalam Bible-nya ini itu adalah Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Torah ini maksudnya, kalau Torah ini yang disebut juga istilahnya adalah Pentateuch.
Pentateuch ini adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa itu di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Kejadian, Keluaran, Bilangan, terus apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Neviim itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu ada kitab Yehezkiel, ada kitab Yesaya, ada kitab Yeremia. Itu yang dianggap sebagai nabi-nabi besar. Kemudian yang nabi-nabi kecil ada Hagai, ada Habakuk, ada Maleaki, ya, nanti ada Ayub. Beberapa nabi-nabi itu disebut nabi kecil. Jadi kitab nabi-nabi, nabi besar dan nabi kecil. Ketuvim yang seperti tadi saya bilang, misalnya Mazmur. Nanti ada lagi Amsal. Mazmur dianggap sebagai tulisan Daud, ya. Kalau kita kenalnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalau di Kristen mereka juga menyebut David gitu, sama aja. Kemudian ada Amsal. Amsal dianggap ditulis oleh Salomo atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti ada lagi Kidung Agung. Ada Pengkhotbah dan lain-lain. Ya. Jadi pada dasarnya yang disebut dengan Tanakh ini terbagi dari 3 bagian utama. Torah, Neviim, Ketuvim. Isinya ini semua. Kemudian ini totalnya ini semuanya ini menjadi satu Tanakh ini yang berisi 24 kitab. Ya, 24 itu adalah isinya Torah, Neviim, Ketuvim. Nah, bagaimana ceritanya dari Tanakh ini menjadi PL? Ini yang harus kita ketahui ini ya. Ini penting, karena apa? Kita nanti kalau misalnya berdialog atau berdebat dengan orang Kristen, yang pertama kali kita harus kritik adalah PL-nya dulu gitu. Ya, PL ini punya siapa dan dari mana asalnya gitu ya. Tanakh ini diterjemahkan menjadi Septuaginta. Baru menjadi PL. Apa yang terjadi dari Tanakh ke Septuaginta? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Tanakh ini ditulis kira-kira atau disusun kira-kira abad ke-6. Abad 6 sampai 5 BC ya. BC itu artinya sebelum Masehi. Ya. Atau BCE namanya. Nah, kapan Septuaginta ini disusun atau diterjemahkan? Jadi, Septuaginta ini diterjemahkan itu melalui dua tahap. Yang pertama, diterjemahkan pada zaman Raja Ptolemy II yang berada di Mesir. Ya. Raja Ptolemy II di Mesir ini menyuruh orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir untuk menerjemahkan ini nih, yang Torah ini nih. Torah aja ya, jadi 5 kitab Musa aja ya. Jadi ini imam-imam Yahudi. Sejumlah 72 orang untuk menerjemahkan Torah atau Pentateuch. Torah atau Pentateuch menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Oke, jadi ada Septuaginta yang pertama kali diterjemahkan oleh 72 imam-imam Yahudi atau orang-orang Yahudi
yang menerjemahkan kitab Torah saja, cuman Torah saja. Jadi 5 kitab Musa ini aja. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Oke. Jadi ini bahasa Ibrani. Ini bahasa Yunani. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua, ini juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian, sorry, ini tadi saya belum kasih tariknya ya. Ini diperkirakan terjadi di abad ketiga ya, tahun 270 sebelum Masehi. Berarti abad ketiga ya, nih ya. Tahun 270 kurang lebih lah. Ini tahun. Jadi ini di abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Kalau yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi ini diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sampai kedua juga sebelum Masehi. Jadi setelah ini baru berlanjut ini gitu. Ini dikerjakan setelah ini gitu. Tapi yang menerjemahkan ini orang-orang Yahudi yang bukan yang ini loh ya, bukan yang khusus imam-imam Yahudi ini. Beda ini orang-orang Yahudinya gitu. Oke. Ini oleh orang-orang Yahudi yang hidup juga sama-sama hidup di bawah sebentar, Ptolemy, sorry. Yang hidup di zaman penjajahan bangsa Romawi atas Mesir. Jadi ini juga dikerjakan di Mesir, tetapi saat itu ini kan juga raja yang dari Romawi nih. Jadi dari abad ke-3 4 sebelum Masehi itu memang Mesir di bawah penjajahan Romawi, gitu ya. Ini kemudian berlanjut sampai dengan abad 4 Masehi atau CE. Ya, sampai abad 4 nih. Tetapi ini di sini sudah tidak hanya orang Yahudi aja yang terlibat. Di dalamnya juga ada terlibat bapak-bapak gereja awal. Ada 3 orang yang terlibat dalam penyusunan ini, yaitu namanya Origen, Lucian, dan Hesisius. Ya, saya tulis ini ya. Origen, Lucian, Hesisius. Nah, ini juga menjadi Septuaginta, sama dengan ini namanya. Nah, bedanya hanya yang pertama kali diterjemahkan, yang menerjemahkan imam-imam Yahudi 72 orang, dan yang diterjemahkan hanya Torah atau Pentateuch saja. Yang kedua, orang-orang Yahudi ini yang menerjemahkan selain Torah, berarti Nevi'im dan Ketuvim, yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, dan berlanjut sampai ke abad ke-4 Masehi, dan sudah melibatkan gereja-gereja, bapak-bapak gereja awal, yaitu Origen, Lucian, dan Hesisius yang mengoreksi terjemahan tersebut, hingga menjadi juga kitab yang disebut Septuaginta. Nah, ini dan ini bersatu nih. Nah, ini dan ini bersatu menjadi yang disebut dengan kitab Septuaginta. Sebentar ya. Halo. Ya. Speaking, who is on the line? Uh-huh. Uh-huh. I see. Who is your father then? Mr. Mr. Nara. I see. I don't think I remember quite in detail with your father,
But I'm in the class right now. Can you please email me or WhatsApp me? Yes, correct. Yeah, thank you very much. Bye-bye. Sorry ya. Oke, jelas ya. Tadi Septuaginta berarti berasal dari dua tahapan ini. Paham ya? Berarti itu datangnya setelah Bible Kristen, Ustaz. Ini kan Bible Kristen maksudnya yang sudah menjadi ini. Bersamaan. Ini kan sampai abad keempat nih. Ini juga abad keempat nih. Jadi penyusunan ini itu berakhir di akhir abad keempat. Septuaginta juga selesai dikoreksi oleh Hesisius di abad keempat. Satu abad itu kan 100 tahun nih. Jadi dalam waktu 100 tahun itu, Septuagintanya dikoreksi akhir oleh Hesisius, kemudian menjadi Perjanjian Lama, digabungkan dengan Perjanjian Baru, dikanonisasi menjadi Bible Kristen di akhir abad keempat. Kira-kira tahun 390-an lah, kalau nggak salah. 397 kalau nggak salah. Masehi. Itu udah di akhir abad keempat gitu. Nah, di akhir abad keempat ini pula, Septuaginta ini yang sudah ditambahkan dengan PB, itu dibuat Bible dalam bahasa Latin yang pertama disebut Vulgata. Ya. Vulgata. Jadi ini bahasa Latin. Ini yang sudah memuat ini PL dan PB. Oke. Bedanya apa? Pada waktu menjadi PL, kitab-kitab ini yang awalnya berjumlah 24 kitab menjadi 39. Karena ada yang dipecah-pecah gitu. Misalnya kitab Samuel, tadinya di sini tuh nggak terpisah, tapi di sini dipisah menjadi 1 Samuel, 2 Samuel gitu. Nanti ada Tawarikh, juga dipisah, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Nanti ada 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja gitu. Juga nanti ada beberapa tambahan kitab-kitab yang disebut dengan Apokrifa. Ya, Apokrifa itu sebenarnya jumlahnya lebih dari 39, tapi yang nanti dipegang oleh kalangan kekristenan yang Protestan itu hanya 39. Nanti kita bisa lihat lagi detailnya, kitab-kitab apa saja yang masuk dalam PL waktu dari awal gitu ya. Awalnya Septuaginta itu berisi daripada Torah, Nevim, Ketuvim, ditambah lagi kitab-kitab Apokrifa. Kemudian dijadikan Bible oleh kalangan yang pertama kali oleh kekristenan waktu itu, yang disebut dengan, bisa disebut sebagai Katolik gitu ya. Kemudian baru di abad ke-16 timbul Kristen Protestan. Dari 73 kitab ini, 73 ditolak 7 menjadi 66 kitab. Gitu. Yang apokrifanya ditolak oleh Protestan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tujuannya untuk diterjemahkan ke Yunani, Tujuan diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini karena ini kan yang menguasai Mesir pada beberapa abad sebelum Masehi kan Romawi. Romawi kan berbahasa Yunani. Gitu. Jadi penguasa pada saat itu pengen tahu gitu loh. Kitabnya orang Yahudi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani supaya mereka juga bisa mengetahui isinya gitu loh. Karena penjajahnya Romawi itu kan berbahasa Yunani gitu. jadi tujuannya penerjemahan itu salah satunya untuk menguasai orang-orang Yahudi gitu. Apa ada seperti itu? Sudah dikuasain, orang-orang Yahudi sudah dikuasain. Karena kan mereka sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Ya hanya untuk mengetahui apa sih isinya kitab orang Yahudi. Karena kan ini kan aslinya kan semuanya dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan ke bahasa Yunani supaya orang penjajah Yunani tahu gitu loh. Isinya apa gitu. Kalau yang tahap kedua ini memang tidak jelas siapa yang menerjemahkan orang-orang Yahudi ini. Tetapi dipercaya atau ditengarai bahwa orang-orang Yahudi yang menerjemahkan awal itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh ajaran penjajah atau budaya penjajah. Kalau satu bangsa menjajah di bangsa lain, pasti bawa budayanya dong, ya kan? Budaya apa yang dibawa oleh Romawi ke Mesir?
atau ke bangsa-bangsa yang mereka jajah? Yang lebih tepat apa namanya? Ya pagan-pagan, tapi nama budayanya disebut apa? Atau filosofinya apa? Helenisme. Helenisme. Oh, tahu. Udah pakar berarti dia. Helenisme itu adalah budaya dari paganisme Yunani kuno gitu. Yang dibawa oleh penjajah ke tempat mana aja mereka menjajah gitu. Ya. Jadi ditengarai orang-orang yang menerjemahkan di awal itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpapar ajaran Helenisme Yunani kuno gitu. Ya. Ditambah lagi oleh bapak-bapak gereja juga gitu. Dikoreksi gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi apa ya namanya ya? Pokok permasalahan dari Tanakh menjadi Septuaginta, kemudian menjadi PL, ini apa yang berubah? Gitu. Kira-kira ada yang tahu? Di dalam Tanakh ini, Torah, Nevi'im, Ketuvim, menurut orang-orang Yahudi yang memang memegang teguh ajaran yang disebut dengan Torah, gitu ya, menurut mereka itu ada sosok yang dijanjikan di dalam Tanakh ini, ya. Yang dijanjikan itu disebut dengan gelar apa? Mesias. Oke. Mesias itu digambarkan dia nanti akan datang pada saat dunia atau bumi ini sudah tidak ada perang. Sudah damai semua, sudah tidak ada perang. Jadi mereka sudah tidak lagi mengangkat senjata gitu. Ya. Dan Mesias itu harus benih dari yang namanya Raja Daud gitu. Harus keturunan Isai. Isai itu bapaknya Daud. Jadi harus berasal dari Isai, Daud, Sulaiman, dan seterusnya gitulah. Jadi harus benihnya Daud gitu. Tapi syaratnya Mesias itu nanti datang kalau di dunia ini sudah tidak ada perang. Okay. Dan dia nanti disebut akan memegang tahta kerajaan Daud gitu. Itu perspektifnya orang Yahudi terhadap sosok yang disebut dengan Mesias, ya. Bedanya di dalam Bible-nya Kristen mempunyai perspektif bahwa yang disebut dengan Yesus itu itulah Mesias yang dijanjikan di sini gitu loh. Gitu ya. Jadi Kristen menganggap Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini, sedangkan orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Torah ini itu tidak mungkin Yesus gitu. Karena Yesus secara benih keturunan dia kan terputus. Karena kan Kristen kan mempercayai bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus gitu kan. Bukan benih langsung dari Yusuf atau tidak berasal langsung atau fisik sampai ke Raja Daud gitu. Itu alasan pertama dari Yahudi. Kemudian Yesus ini juga istilahnya apa ya? Kan dianggap Tuhan oleh kekristenan, ya kan? Posisinya Yesus nih selain juga nabi, dia dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi memandang atau memahami bahwa Mesias yang akan dijanjikan itu bukan sosok ilahi gitu. Tapi itu hanya manusia biasa gitu. Bukan Tuhan gitu. Jadi itu yang menjadi perbedaan perspektif antara Yahudi dan Kristen. Ya. Di dalam Kristen mereka selain menganggap Yesus juga sebagai Kristus atau Mesias, ternyata Islam juga menganggap Yesus atau Isa itu sebagai Al-Masih. Ya, Al-Masih, Mesias, Kristus itu sama. Tetapi mungkin ada perbedaan sedikit lah antara Al-Masihnya di dalam Islam juga dengan Kristusnya di dalam Kristen. Kalau di dalam Kristen, selain Kristus, Yesus juga dianggap sebagai anak Allah atau Tuhan yang mempunyai sifat ilahi, gitu ya. Tapi kalau Mesias atau Mesias atau Al-Masih yang di dalam pandangan Islam, perspektif Islam, benar-benar hanya hamba Allah, utusan Allah, dan dia mempunyai gelar Al-Masih karena apa? Dia menyembuhkan orang hanya dengan mengusap. Gitu. Al-Masih sendiri itu artinya bisa mengusap. Gitu. Kalau di dalam kekristenan, di dalam Yahudi, Mesias atau Mesiah atau Kristus
itu secara literal artinya adalah yang diurapi. Ya. Jadi di dalam Yahudi, yang namanya raja, yang namanya nabi, ya, yang namanya imam, itu semuanya kan diurapi. Itu makanya disebut Mesias, gitu. Tapi kalau di dalam Kristen, Yesusnya selain Kristus juga Tuhan. Karena dia menurut Kristen dia bersifat ilahi katanya. Gitu ya. Kalau di Islam, Al-Masih hanya sebagai gelar karena dia menyembuhkan orang hanya dengan mengusap gitu. Sampai sini paham? Ini prinsip nih. Ini prinsip nih, ya. Jadi, perbedaan yang mencolok antara tanah dengan PL adalah apa? Di dalam tanah tidak ada nubuat untuk Yesus yang di dalam PB. Ya. Ini tegas nih dari Yahudi, tidak ada nubuat untuk Yesus dalam PB. Tetapi kalau menurut Kristen, Yesus sudah dinubuatkan oleh PL. Jadi narasi-narasi dalam PL itu oleh orang Kristen dianggap sebagai itu nubuat untuk Yesus gitu. Paham ya? Tetapi narasi yang dibuat di dalam PL ini kan narasi yang sudah dikoreksi nih oleh orang-orang Kristen yang awal nih. Gitu. Ya, juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Jadi, kesimpulannya adalah Septuaginta ini ya, yang berasal dari dua tahap ini, Septuaginta ini itu diterjemahkan dan diubah sesuaikan sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Padahal menurut orang Yahudi di dalam tanah itu tidak ada nubuat untuk Yesus. Gitu. Perlu saya ulang? Cukup jelas? Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Sampai di sini? Jadi pertama kali Bible di apa namanya? Disusun itu ada Bible yang disebut dengan Vulgata. Ini di abad ke-4 Masehi. Ya, nanti kita belajar lagi perkembangannya Bible itu. Dari Vulgata diterjemahkan lagi ke bahasa apa, diterjemahkan lagi ke bahasa apa gitu. Dan di masa itu di abad ke-4 itu sudah banyak manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah kuno yang sudah istilahnya buat mereka tuh sudah menjadi dasar gitulah disusunnya Bible ini. Tetapi ternyata 4 gospel yang masuk ke dalam Bible ini itu ternyata hanya adalah pilihan ya. Pilihan dari bapak-bapak gereja awal yang dianggapnya otentik dan sesuai dengan akidah mereka sehingga dimasukkan ke dalam Bible. Di luar daripada 4 gospel itu, saya sebutnya gospel ya. Itu masih banyak puluhan gospel-gospel lain. Yang saya tahu sekitar 50 gospel yang lain yang juga menceritakan Yesus gitu. Tetapi tidak dimasukkan dalam Bible. Nah, 4 gospel itu yang kita sebut adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini saja yang dipilih oleh bapak-bapak gereja awal untuk masuk ke dalam PB. Jadi di dalam PB itu ada 4 gospel. Kemudian ada surat-surat Paulus. Kemudian ada surat-surat Rasul. Yang disebut Rasul ini ada Petrus, ada Yudas, ada Yakobus gitu. Ya. Totalnya ini 27 kitab. Kalau ini yang di apa namanya? Perjanjian Lama 39 kitab. Nah,
Tadi kan saya bilang ada Katolik, ada Protestan, ya kan? Kemudian tadi saya juga sebut-sebut mengenai apokrifa, gitu ya. Apokrifa itu adalah kitab-kitab yang sebenarnya awalnya tuh artinya yang dirahasiakan, ya. Tapi belakangan oleh kekristenan disebut sebagai kitab-kitab yang tidak otentik atau dengan bahasa awamnya tuh palsu gitu loh. Padahal artinya bukan palsu, sebenarnya artinya itu awalnya adalah dirahasiakan gitu. Oke. Nah, untuk apa namanya? Sebagai pengenalan aja, Katolik itu 73 kitab. Ortodoks 78. 78 kitab. Ethiopia udah pada tahu nih. Oh, udah tahu ya, udah catat ya. Nah, ini saya ulang dikit lah ya. Ini 66 kitab. Jadi yang diterima oleh Protestan itu hanya yang ini dan ini gitu. Kalau yang di Katolik, di Ortodoks, di Ethiopia itu mereka selain ini mereka juga menerima kitab-kitab yang disebut dengan apokrifa gitu ya. Ya. Jadi secara umum, secara mayoritas kelompok-kelompok Kristen yang disebut dengan Trinitarian, ya, kelompok Trinitarian itu mereka mempercayai bahwa Yesus yang disebut di dalam 4 gospel ini itu sudah dinubuatkan oleh PL gitu. Tapi Yahudi tidak mengakui. Yahudi menegaskan bahwa di dalam Tanakh tidak ada nubuat untuk Yesus gitu. Itu semuanya nanti bisa dipelajarin ya. Argumen-argumen dari Kristen dan juga dari Yahudi yang saling membantah bahwa Yahudi bilang ini bukan buat Yesus, Kristen bilang ini buat Yesus gitu. Kenapa kita perlu mempelajari itu? Dua hal itu. Tentang klaim dari Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan, tentang juga sanggahan dari Yahudi bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus dalam PL. Kenapa kita harus belajar ini gitu? Supaya apa? Supaya kita bisa membantah kekristenan gitu. Bahwa Yesus itu ternyata tidak ada nubuatnya dalam PL. Menurut siapa? Menurut kalangan Yahudi yang memang mereka punya otoritas terhadap tanah. Tanah ini kan milik mereka. Iya kan? Karena milik mereka, berarti kan mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan. Betul kan? Nah, bagaimana ceritanya kok bisa Kristen menafsirkan Yesus sudah dinubuatkan di sini? Karena ini penerjemahan dari Ibrani ke Yunaninya sudah mengalami perubahan. Nah, sudah ada distorsi. Gitu ya. Jadi seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Apa saja nubuatnya, ayat mana saja, nanti kita belajar. Itu tidak hanya kita menggunakan perspektifnya Yahudi, tapi nanti kita juga harus belajar kata apa yang dipakai oleh Kristen yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus di PL. Kemudian bagaimana tanggapannya Yahudi terhadap kata tersebut gitu. Apakah kata tersebut masih murni? Apakah kata tersebut sudah diterjemahkan dengan sesuai kaidahnya bahasa Ibrani atau belum gitu. Terus bagaimana konteks ayat itu? Bagaimana hubungannya dengan sejarah gitu. 4 pendekatan itu nanti kita bisa pakai untuk membantah nubuat Yesus di PL. Nubuatnya kan di PL. Dianggapnya digenapi di PB. Gitu. 4 pendekatan itu. Linguistik, dari kata aslinya aja, teks aslinya. Kemudian konteksnya. Kemudian perspektifnya Yahudi. Kemudian kaitannya dengan sejarah. Semuanya nanti akan terbantah. Yang disebut, yang diklaim oleh Kristen nubuat Yesus di PL. Semuanya nanti bisa terbantah. Tuh. Sampai sini ada mau ditanya? Set, itu kan tadi kan kita membahas tentang Bible kan, Set. Bahas tentang Bible itu yang dimana itu menjadi landasan umat Kristen lah. Nah itu kan Al-Quran sendiri kan sudah jelas landasan Al-Quran yang tidak ada bantahan karena kan itu datangnya dari wahyu Allah sendiri, tidak ada bantahan.
terhadap itu. Sedangkan tadi disebutkan di awal bahwasannya Bible itu kumpulan apa ya? Tadi itu Kumpulan tulisan-tulisan. kumpulan tulisan-tulisan yang itu mungkin aja bisa jadi perdebatan di sana. Kayak ini aja kayak PL sama PB aja kan itu kan kontradiksi. Nah, itu apakah tidak ada langkah dari Yahudi sendiri yang ternyata dia ada otoritas terhadap PL itu untuk mengeluarkan teks asli atau membuat Bible aslinya sehingga ya untuk pencerahan bagi umat Kristen tersebut. Sudah ada. Ini dia nih. Ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Ya, ini Bible-nya orang Yahudi yang ada bahasa Ibrani-nya dan juga terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini yang sudah dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai Tanakh itu tuh, Tanakh yang benar. Ya, untuk orang Yahudi gitu. Nah, ini juga ada nih terjemahan bahasa Inggrisnya aja yang beda, tapi tulisan bahasa Ibrani sama. Kalau ini yang disebut keluaran The Stone Edition atau Art Scroll, ya bahasa Inggrisnya juga dari kalangan ini mereka. Kalau yang ini disebut dengan versi Koren Tanah, The Koren Tanah. Ini juga Ibrani dan bahasa Inggris. Oke. Nanti ada lagi ini terjemahan bahasa Inggrisnya dari versi JPS, Jewish Publication, apa ya, saya lupa ya. Society kalau nggak salah. Jewish Publication Society. New JPS Translation. Nah, ya benar. Jewish Publication Society. Oke. Nah, yang dianggap terjemahan bahasa Inggrisnya paling bagus yang ini. Ya. Yang diterima oleh semua kalangan di seluruh dunia, yang dianggap terjemahan bahasa Inggrisnya paling bagus yang ini, yang JPS. Nanti kita akan belajar apakah terjemahan bahasa Ibrani Tanakh menjadi PL ini sama dengan terjemahan ini. Nanti kita akan lihat. Kelihatan nanti bedanya. Kelihatan nanti perubahannya. Ya, kelihatan nanti maksud-maksud tertentu gitu di dalam sini. Beda. Jadi, ya namanya kalau bahasa Ibrani kan nggak ada koma ya, nggak ada titik ya. Betul kan? Setelah diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, kan menggunakan koma titik kan? Koma titik itu kan mempengaruhi makna juga dalam satu kalimat. Betul kan? Apalagi kalau menyangkut kata ganti orang gitu. Gelar orang, ya kan? Gelar yang ditujukan bisa untuk Tuhan, bisa untuk orang. Dari titik koma itu bisa mempengaruhi maknanya siapa gitu kan? Biarin. Nah, jadi nanti pada waktu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Inggris dengan penempatan titik komanya yang disesuaikan, itu nanti bisa ketahuan. Ini sebenarnya maksudnya tadinya awalnya buat siapa, terus kok bisa buat orang lain gitu. Nanti ya, itu nanti pelajarannya sudah agak dalam. Nanti kita akan lihat ayat-ayat mana saja yang dianggap sebagai nubuat Yesus di PL. Terus yang berbeda antara kitab yang tadi antum tunjukkan sama yang ini, Seth? Yang kitab Indonesia ini, Alkitab. Itu yang disebut dengan, saya sebenarnya malas nyebut Alkitab ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa saya malas nyebut itu Alkitab? Tahu nggak kenapa? Al-Quran itu disebut Alkitab juga bukan? Iya, Nah, sudah. Karena Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab, makanya saya malas nyebut itu Alkitab gitu loh. Saya nyebut itu Bible saja, Bible aja. Ya. Jadi kalau nyebut itu Bible aja, jangan Alkitab ya. Nanti ada lagi, begini tulisannya nih. Apa nih tulisannya? Kitab suci Injil. Nah, sekarang kalau kita sebagai orang Islam memahami Injil itu apa? Katanya. Apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Loh, sekarang gini. Pada waktu Isa masih di gendongan Siti Maryam,
Nabi Isa sudah bisa berbicara kan? Iya. Bicaranya apa? Aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Ini kita sharing ya. Apakah Nabi Isa yang masih digendongan ibunya itu menerima kitab seperti ini? Tidak dong. Apakah buku yang jatuh dari langit? Enggak dong. Jadi apa kira-kira yang disebut dengan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu apa? Wahyu. Jadi Injil yang dimaksud dengan Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih yang ditujukan untuk siapa? Bani Israel. Pada zaman itu. Pada zaman Nabi Isa Al-Masih masih hidup gitu. Masa lagi digendong ibunya terima buku gitu atau terima kitab gitu kan? Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kalau saya sebut ini, apakah ini sama dengan Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih? Nah, jadi kalau orang Kristen menulis Injil, ya ini sih hak-hak mereka lah ya. Tapi kita juga punya terminologi sendiri gitu untuk Islam, ya kan? Islam memahami bahwa Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Udah selesai. Jadi kalau Nabi Isa-nya udah nggak ada, Injilnya kemana? Ya tidak ada. Yang ngikut Nabi Isa dong. Namanya wahyu apa? Wahyu apa? Hah? Kalau kita bukan Nabi ini, yang kita bisa peroleh apa? Hah? Ilham. Kalau bukan Nabi disebut ilham kalau kita terima ya. Tapi kalau Nabi disebut wahyu. Jadi wahyu itu masuk ke dalam Nabi dong. Masuk ke dalam kolbunya Nabi gitu loh. Bisa melewat mimpi, bisa lewat suara, bisa lewat macam-macam yang tahu-tahu Nabi itu udah tahu gitu loh. Tinggal dia mengucapkan aja apa yang diajarkan kepada murid-murid sahabat-sahabatnya dan umat Israel, yaitu yang dia peroleh, yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Itulah yang disebut dengan Injil Nabi Isa Al-Masih. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu, bro, namanya Taurat. Nabi Musa udah nggak ada. Tauratnya kemana? Yang ngikut Nabi Musa gitu. Bahkan ini yang disebut dengan Tanakh ini kan baru disusun abad ke-6 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 600 tahun sebelum tahun Masehi, tahun 1 gitu. Apakah itu yang menulis Nabi Musa yang abad 6 itu? Hah? Terutama yang Taurat aja lah, yang Pentatakh aja lah. Apakah yang menulis Nabi Musa? Kira-kira? Bukan. Yang menulis adalah orang-orang setelah Nabi Musa. Nanti saya bisa buktikan dari Pentatakh atau Taurat itu sendiri bahwa ini tidak mungkin Nabi Musa yang menulis gitu loh. Karena ada kejadian-kejadian atau terminologi yang adanya setelah Nabi Musa meninggal gitu loh. Kok bisa ditulis dalam Pentatakh itu gitu. Jadi ini pasti yang nulis orang setelah Nabi Musa. Karena istilah itu baru ada ratusan tahun setelah Nabi Musa. Bahkan istilah itu ada di beberapa ayat itu, ada istilah yang adanya itu baru zaman Nabi Daud. Tapi sudah ditulis di Pentatakh gitu loh. Jadi karena nggak mungkin yang nulis Pentatakh itu Musa gitu. Pasti orang-orang yang jauh setelahnya. Ya. Jadi Taurat itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa juga untuk siapa? Bani Israel juga pada zaman itu kan. Begitu juga Zabur. Zabur juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Begitu juga Injil. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketiganya ini kita sebutnya kitab ya. Tapi kitab itu dalam bahasa Arab kan artinya nggak hanya wahyu yang dituliskan. Kitab dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Arab itu artinya selain wahyu yang dibukukan atau dituliskan juga bisa berupa diartikan sebagai hukum atau ketetapan atau perintah gitu. Ya. Jadi nggak harus berbentuk begini gitu loh. Taurat yang asli bentuknya yang diterima Nabi Musa berbentuk buku gitu enggak. Begitu juga Injil gitu. Jadi kalau nabi-nabinya sudah nggak ada, ya sudah wahyunya yang ikut nabinya lah gitu. Sampai sini jelas ya. Ini penting nih. Karena begini. Kita diperhadapkan dengan buku-buku yang seperti ini. Ada tulisan Injil,
Nanti ada tulisan lagi Taurat, ini juga Taurat gitu. Kita orang Islam kalau kita nggak berpegang teguh pada pemahaman kita sesuai dengan terminologinya Al-Quran, kita bisa terjebak gitu loh. Ya, ini kitab nih kemarin baru dibagi-bagiin gratis nih kepada orang-orang Islam yang awam. Iya ada di video tuh. Desa kalau nggak salah tuh apa ya Gemuk Rejo atau apa gitu ya, saya lupa. Ini merahnya ini, ada satu lagi yang hijau, namanya Al-Injil. Ada bahasa Arabnya. Sekarang kalau orang Islam yang awam memandang itu, bisa nggak mereka mikir, oh ini adalah Injilnya Nabi Isa nih gitu? Bisa nggak? Pasti begitu bisa. Apalagi tulisannya Arab. Itu berbahaya gitu ya. Iya, orang ngomong baru ngasih selamat aja udah amin gitu. Desa Gumuk Rejo, BK 9. Saya nggak tahu di mana persis itu di mana. Gumuk Rejo, BK 9. Saya cari sih ada tulisan kalau nggak salah di Boyolali kalau nggak salah. Boyolali Jawa Tengah ya. Kalau yang ini dua bahasa, Yunani dan bahasa Indonesia. Kalau yang hijau, yang Al-Injil itu Arab dan bahasa Indonesia. Coba kalau orang-orang saudara-saudara kita yang Muslim di pedalaman di daerah, ya, yang kurang banyak informasi, yang mungkin kurang pernah mendengar kristologi, dikasih lihat begitu. Oh ini adalah Injilnya Nabi Isa Al-Masih gitu. Percaya nggak? Bisa aja mereka percaya gitu. Bener nggak? Nggak usah yang di desa, nggak usah yang di kampung lah, orang tua kita lah. Bisa aja percaya. Karena tulisannya Arab. Gitu. Hati-hati. Ini yang penting buat kita nih. Kita-kita ini nih. Sekarang saya kasih informasi ini buat kalian. Nanti kalau kalian di tempat nanti tugas kalian melihat seperti ini, nah kalian harus sudah bisa menjawab. Ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih. Ini adalah tulisan-tulisan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa. Gitu. Tulisan daripada orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa Al-Masih, tidak pernah jalan bareng sama Nabi Isa Al-Masih, tidak pernah ngopi bareng sama Nabi Isa Al-Masih. Karena gospel itu empat-empatnya ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Yunaninya Yunani koine. Tahu nggak koine itu apa? Pasaran. Bahasa pasar. Jangan sangka koine itu bahasa sastra tinggi, bukan. Bahasa koine itu adalah bahasa Yunani pasaran. Gitu. Nah, saya baru mau ngomong. Nabi Isa Al-Masih sendiri, dia berbahasa Aramaik. Aramaik adalah salah satu dialek daripada bahasa Syria, ya, atau Suryani gitu. Suryani itu kan kita bahasa Indonesia satu bahasa Indonesia, tapi ada dialek-dialeknya kan. Begitu juga bahasa Syria, itu ada dialek-dialek. Salah satu dialeknya adalah Aramaik. Gitu. Apa sebutan untuk apa namanya Allah di dalam bahasa Aramaik? Ada yang tahu? Allaha. Mirip nggak Allah sama Allah? Hah? Mirip banget kan? Kenapa mirip? Karena bahasa Aramaik, bahasa Arab, sama bahasa Ibrani itu serumpun. Sama seperti bahasa kita dengan bahasa Malaysia. Ya cuman beda-beda mungkin 1-2 kata lah ya. Kalau orang Malaysia pusing-pusing kita jalan-jalan. Tapi kan kebanyakan kosakatanya Malaysia dengan kita kan sama, mirip kan. Kita ngomong dalam bahasa Indonesia, orang Malaysia paham. Kita dengar orang Malaysia ngomong juga kita ada pahamnya gitu lah. Nggak mungkin hilang semua, enggak lah. Kita masih paham lah ya. Mungkin apa sih pusing-pusing gitu. Oh jalan-jalan maksudnya. Maksudnya juga mungkin nggak salah. Pusing-pusing itu memang muter-muter gitu mungkin ya. Kalau kita pusing konotasinya ke kepala, sakit kepala gitu. Begitu juga Aramaik, Arab, dan Ibrani. Dalam bahasa Ibrani nanti sebutnya apa? Eloah. Aramaik, Allaha. Arab, Allah. Mirip. Orang Ibrani ngomongnya Ehad. Kita ngomongnya Ahad. Sama. Gitu. Karena itu bahasa serumpun. Nah.
Apa? Kalau yang bahasa Semitik tadi yang kayak Suryani, Arab, terus Yahudi itu apa penulisannya dari kanan, Ustaz? Apa? Penulisannya apa dari kanan? Iya, Dari kanan. iya. Penulisannya dari kanan. Jadi kalau dari bahasa Semitik itu dari kanan ke kiri, Iya. Latin kiri ke kanan, Cina atas ke bawah. Nah, gitu. Ya. Ibrani juga dari kanan ke kiri. Nah, ini bahasa Syriak tuh. Seperti ini tulisannya. Mirip kan? Iya. Tapi Ini yang disebut kira-kira- dengan Bible Peshitta dalam bahasa Suryani. Tapi kira-kira ada filosofinya nggak, Seth? Itu kenapa ditulis dari kanan, terus Latin kenapa dari kiri? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tolong tanyain dong ke dosennya. Dosen bahasa Arab dong. Filosofinya. Kanan kiri, kiri kanan, atas bawah gitu. Yang saya belum temuin yang nulis dari bawah ke atas ya. Oke, ada yang tanyain lagi? Sampai sini jelas ya? Seth. Ya. Izin bertanya, Seth. Saya pernah baca buku di Purpose STD itu tentang strategi misi Kristen memisahkan Islam dan Jawa. Apa? Strategi misi Kristen memisahkan Islam dan Jawa. Jawa. Ya, judulnya itu. Oke, Judul terus? bukunya itu. Nah, di situ buku itu memang nama ustadznya itu Ustadz Saryono kalau nggak salah, itu pakar kristologi dan harokah hadama. Nah, itu di buku beliau itu banyak tertulis tentang pernyataan-pernyataan dari beberapa orang ahli Kristen tersendiri mengatakan bahwasanya mereka membuat kitab Alkitab ini itu sama sekali tidak menemukan runtutan secara jelas tentang penulisan-penulisannya itu. Bahkan katanya sampai ratusan ribuan tahun penelitian mereka untuk menemukan tulisan-tulisan itu. Nah, pernyataan situ disebutkan bahwasanya Alkitab itu sendiri itu Bible tidak maksudnya. Bible itu sendiri katanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan bisa dikatakan lebih buruk dari hadis. Kalau hadis kan lebih ada rendah. Iya, dari hadis kan hadis doib. Bahkan dia lebih buruk dari hadis doib katanya. Lebih rendah dari hadis Nah, doib. itu bagaimana menurut Ustaz? Ya memang begitu keadaannya. Karena apa? Karena keempat gospel itu, di semua 4 gospel itu tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis ini. Nggak ada. Saya bernama Markus menulis ini. Tidak ada. Begitu juga Lukas, begitu juga Yohanes. Dari mana nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu? Ada yang tahu? Ini perlu dicatat nggak? Saya hapus ya. Udah dicatat belum? Udah ya. Telat nyatet salah sendiri loh. Nanti lihat di YouTube. Ya. Padahal kan di foto aja gampang ya. Nggak usah dicatat-catat. Tapi beda orang nyatet dengan orang foto tuh beda. Masuk ke dalam otaknya tuh beda. Hah? Kalau foto itu nggak terlalu nempel di otak. Kecuali kalau dia baca terus. Tapi kalau nulis itu sedikit lebih nempel gitu di otak. Iya. Jadi kalau pada waktu kita menulis kan sebenarnya sama aja kayak kita sedang menuliskan di otak kita gitu, di memori kita. Gitu. Saya kalau lagi nerjemahin video bahasa Inggris gitu, ya, kan saya menulis kan. Jadi pada saat menulis itu sedikit banyak juga pasti masuk memori. Gitu. Tadi penulis ya, penulis gospel ya. Gini, jadi Matius, Markus, Lukas,
Yohanes. Ada yang tahu nggak yang ditulis pertama kali yang mana? Markus. Ternyata Markus. Ini ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Ya. Siapa Markus? Kenapa dikasih nama Markus? Dianggap Markus itu adalah muridnya Petrus. Kira-kira ditulis tahun 60 sampai 65 lah ya. 60 atau 65 lah Masehi. Berarti abad pertama kan? Yesus atau Nabi Isa Al-Masih dipercaya diangkat pada waktu umur berapa? Kurang lebih umur 33 lah ya. Nah, kira-kira di tahun berapa? Ada yang tahu? Apakah tahun 33 Masehi juga? Enggak, mundur 4 tahun kira-kira. Mundur 4 sampai 5 tahun. Jadi diangkat kira-kira tahun 29, 28, 29 Masehi gitu lah ya. Atau anggaplah kasih fur lah 30 lah ya. 30 Masehi. Jaraknya berapa tahun? 30 sampai 35 tahun. Ya. Dari mana Markus bisa menulis kisah tentang Yesus? Padahal jaraknya udah 30 sampai 35 tahun. Kira-kira dari mana? Dianggap dari Petrus, ya. Oke. Ini kan dianggap, ini kan berarti kan tradisi kan. Oke. Kalau Matius dan Lukas ini ditulis kira-kira tahun 70 sampai 75 Masehi. Ini yang ngomong ini bukan saya loh. Ini ada ada keterangan dari ahli-ahli Perjanjian Baru ya, yang sekarang-sekarang ini. Ternyata ini bersumber dari Markus. Jadi Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Ya. Jadi di dalam dalam Gospelnya Matius dan Lukas itu lebih dari 80% isinya diambil dari sini, gitu, dari Markus. Tetapi selain juga dari Markus, mereka juga mengambil dari sumber berita yang disebut dengan Q. Nah, ada yang tahu Q apa singkatannya? Ini dari kata bahasa Jerman, artinya quell. Quell, artinya apa? Kabar berita yang beredar di masyarakat. Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu namanya apa kalau di kita sekarang? Apa namanya? Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Sekarang kita sebut apa dengan itu? Yakin sejarah? Apa namanya? Gosip bukan? Bisa gosip, bisa juga legenda, bisa juga semacam lah gitulah ya. Artinya kabar berita itu kan kabar berita yang mungkin bisa ditambah-tambahkan, bisa dikurang-kurangkan, begitu kan? Coba kamu titip pesan ke sebelah kamu titip pesan lagi ke sebelah kamu, pesan yang sama nih, pesan berantai nih misalnya. Saya memberikan kamu pesan misalnya. Satu kalimat 15 kata misalnya. Nyampe ke dia bisa nambah bisa kurang. Nanti dari dia nyampe ke dia lagi bisa nambah bisa kurang gitu. Nah, itulah sifat kabar berita yang berada di masyarakat. Bisa bertambah, bisa berkurang, ya kan? Gitu. Oke, kalau yang Yohanes ini ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, dari mana nih nama-nama ini? Pertama, yang mengatributkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Bapak Gereja yang disebut dengan Santo Papias. 135 Masehi. Kedua, Santo Irenaeus. Tahun 185 Masehi. Ini bapak-bapak gereja semua dua-duanya. Jadi, nama-nama ini diberikan oleh Santo Papias dan Santo Irenaeus.
Di dalam gospel-gospel ini tidak ada pengakuan saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas atau Yohanes, nggak ada. Semuanya anonim gitu. Anonim artinya buku yang tanpa nama. Kalau kamu nulis buku, kamu mau nulis nama kamu? Harus ditulis nama kamu kan? Itu kan tulisan kamu kan? Supaya orang tahu gitu. Ini semuanya tidak ada. Kalau surat-surat Paulus yang di dalam Perjanjian Baru, ya, contoh yang ke Roma, Galatia, Korintus, Kolose, Tesalonika, Timotius, semuanya ditulis saya Paulus, Rasul Kristus, ngakunya begitu. Jadi dianggap itu adalah surat yang berasal dari Paulus gitu. Walaupun ternyata dari seluruh surat-surat itu ternyata yang dianggap benar-benar tulisan Paulus hanya setengahnya atau separohnya, tapi paling tidak ada pengakuan gitu. Kalau ini nggak ada semuanya. Gitu. Jadi menurut ahli-ahli Perjanjian Baru zaman sekarang, bisa dikatakan bahwa penulis-penulis ini adalah satu, bukan saksi mata langsung. Dan tidak kenal dengan saksi mata langsung. Jadi yang menulis ini bukan saksi mata langsung dan tidak kenal dengan saksi mata langsung. Putus nggak kalau gini sanadnya? Bukan putus, nggak ada malah. Jadi ini nggak ada sanad. 4 gospel ini nggak ada sanad. Perawinya hanya diketahui dari 2 orang itu. Nah. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan hadis di tradisi Islam, jauh. Gitu. Apa? Maudhu aja nggak masuk gitu ya. Yang nggak diketahui siapa orang yang meriwayatkan. Bagaimana mau disebut sampai ke Sahih gitu loh. Nah, isi daripada 4 gospel ini kan banyak yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Ya kan? Kira-kira di abad ke-20 lah, ada sebuah kelompok namanya The Jesus Seminar. Satu kelompok ini, isinya ahli-ahli Perjanjian Baru semua. PhD, DD, pokoknya yang gelarnya udah divinity semua gitu loh. Mengadakan sebuah seminar, namanya The Jesus Seminar. Kalau nggak salah tahun 93 gitu lah. Di New York, Amerika Serikat. Mereka mempelajari ini semua. Mereka menetapkan ada 4 kriteria gitu. Ini saya lupa ingat nih. Kalau dia warna merah, mereka bilang ini pasti perkataan Yesus. Kalau ada warna abu-abu, ini bisa perkataan Yesus, bisa bukan gitu. Terus ada satu lagi warna apa ya? Pink kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya pink ya. Itu juga berarti merah, pink dulu, baru abu-abu gitu, sorry. Merah pasti kata Yesus. Pink, ini kemungkinan besar kata Yesus. Abu-abu bisa kata Yesus, bisa bukan. Setelah abu-abu warna apa? Hitam. Kalau kasih warna hitam, ini pasti bukan kata Yesus. Jadi mereka membuat standar kriteria berdasarkan 4 gospel ini. Kemudian mereka juga, kan mereka sudah tahu yang namanya manuskrip lama segala macam, mereka sudah tahu lah ya. Mereka menetapkan 4 kriteria itu, jadilah buku ini. Jadi buku ini dikarang oleh Robert W. Funk, Roy W. Hoover, dan The Jesus Seminar. The Jesus Seminar ini tadi yang mencoba menentukan mana perkataan Yesus dan mana yang bukan. Gitu. Bagaimana hasilnya? Ternyata di dalam gospel ini, yang dianggap benar-benar sebagai perkataan Yesus, cuma 18%. Itu baru dianggap loh ya. Bukan pasti loh, baru dianggap. Berarti satu lagi itu kan the five gospel. Gospel Thomas. Cuman Gospel Thomas tidak masuk dalam Bible, tidak dikanonkan. Nah, jadi kita harus bangga bahwa kita punya yang namanya ilmu hadis. Dalam ilmu hadis kita
sangat-sangat ketat ya aturannya. Sebuah hadis bisa disebut sahih itu sangat-sangat ketat. Bahkan imam-imam kita dulu pada waktu mencari hadis ya, untuk menentukan itu sahih atau tidak, dia harus melakukan perjalanan sampai ratusan kilometer, berbulan-bulan gitu. Hanya untuk satu hadis gitu. Walaupun hadis ditulis kira-kira 2 abad setelah Nabi wafat, tetapi tradisi dan ketatnya persyaratan untuk menjadi sahih itu kan dibuktikan dengan dengan tindakan yang nyata gitu loh. Menelusuri siapa perawinya, bener nggak nih orang jujur, bener nggak nih orang soleh gitu kan, pernah bohong apa enggak gitu. Begitu pernah bohong sekali aja turun derajatnya kan, nggak bisa jadi sahih, paling banter jadi hasan gitu. Nanti kalau udah hasan, wah ada yang cacat lagi, turun lagi lah dia jadi doif. Habis doif turun lagi bisa jadi maudhu. Udah nggak bisa dipercaya gitu lah. Nah, apakah ini hadis doif atau maudhu? Karena persyaratannya untuk menjadi sahih, yang jelas dia harus jelas kan sanadnya. Tersambung sampai ke Rasulullah. Terus perawinya juga. Dicek juga perawinya, siapa nggak? Perawi yang pernah ngebohongin binatang aja langsung turun jadi hasan. Apalagi pernah bohong ke manusia gitu. Kan gitu. Lah ini periwayat yang nggak tahu siapa. Kita cuma tahu dari 2 orang itu aja. Dan itu hanya tradisi. Sekarang setelah diperiksa oleh ahli-ahli perjanjian baru yang sekarang, hampir semuanya sudah menyatakan bahwa itu yang menulis bukan saksi mata langsung. Dan yang menulis juga tidak kenal dengan saksi mata langsung. Tapi mereka kok kayak percaya gitu tadi dengan tulis-tulisan kalau mereka tahu kan maksudnya bukan saksi mata langsung. Nah, karena disampaikan atau disebarkan dengan dogma dan doktrin. Gitu. Kalau dengan doktrin gimana dong? Kita lihatlah bahasa Jerman dulu waktu zaman Hitler. Ya. Setiap hari orang Jerman tuh dicekokin dengan suara-suara kalimat-kalimat yang mengagungkan Hitler, mengagungkan bangsa mereka sebagai bangsa unggul gitu. Setiap hari apa yang mereka dengar, sadar nggak sadar, masuk ke dalam alam bawah sadar, menjadi suatu kebenaran buat mereka, dipercaya sama mereka gitu. Karena dengan doktrin. Jadi nggak perlu mikir siapa nih periwayatnya gitu misalnya. Nah, yang mikir periwayatnya siapa ya nanti harus kita ini. Kita tinggal ngambil dari literasi ahli-ahli perjanjian baru aja. Tinggal baca ini aja. Yang mau beli buku itu boleh nabung dari sekarang. 500.000. Itu ada tulisan yang warna merah. Enggak. Kalau yang mau yang ada warnanya 4 warna itu 1 juta harganya. 1 buku. Karena apa? Karena buku itu kan aslinya dari bahasa Inggris. Diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta dan teman-temannya. Jadi kita harus hargain dong upayanya gitu. Aslinya ada di sini nih yang cetak pertama. Nih. Saya bungkus plastik nih. Saya nggak berani buka nih. Ini cetakan aslinya yang dicetak cuma 1 buku aja. Jadi ini masternya. Nah, yang di dalam sini ada warnanya, ada warna merah, ada warna pink, ada warna abu-abu, ada warna hitam. Ini di scan. Jadinya ini. Kalau versi yang 500.000 hitam putih. Kalau yang masih warna 1 juta. Apa? Bahasa Inggris. Oh, kalau yang ini maksudnya ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang ini udah bahasa Indonesia. Aslinya buku itu bahasa Inggris. Ini terjemahannya. Makanya kan kita harus menghargai dong upaya mereka dong. Kalau mau beli yang buku bahasa Inggris juga ada. Ya, tapi namanya kristologi, apalagi kelas kepakaran ya harus diusahakan punya buku seperti itu. Ya. Oke, ini
Perjanjian Baru kan. Nanti kelas berikutnya akan kita bahas mengenai konsep ketuhanan mereka. Ya. Nanti ada lagi konsep keselamatannya bagaimana. Kita harus bandingkan dengan Islam. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita mempelajari agama lain, maksudnya supaya, oh perbedaannya apa nih dengan agama kita gitu. Jadi nanti kita juga bisa menjelaskan atau kita juga bisa menjawab kalau misalnya kita sampai terjadi dialog dengan mereka gitu. Itu tujuannya. Oke. Ini tadi sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Set, Ya. pertanyaan. Dari tadi kan kita membahas tentang apa yang menjadi apa ya landasan dari kitabnya Kristen itu Bible. Nah, kemarin ada satu PR yang belum kita kupas tuntas itu terkait tentang pelabelan nama Kristen itu, Set. Siapa yang pencetus nama Kristen, siapa yang membuat nama Kristen itu sendiri, Set. Coba buka di Bible. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Wah, kalau yang belum pernah baca pasti susah nyarinya di mana. Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Coba dibaca, jangan pakai bismillah. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertama kali label Kristen itu ditujukan kepada siapa? Pengikut siapa itu di situ? Ada yang tahu nggak? Pengikut siapa? Paulus dan Barnabas. Barnabas itu yang disebut dengan Joseph atau Yusuf Barnabas, ya. Menjadi teman Paulus yang tinggal di Antioquia setelah terjadi konsili Yerusalem yang pertama tahun 50 Masehi, di mana pada saat itu ada semacam kayak perbedaan pandangan tentang apakah orang non-Yahudi harus hidup di bawah hukum Taurat atau tidak gitu. Nah, akhirnya ajaran Paulus kan jelas mengatakan bahwa orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Kalau untuk orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalau untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang apa? Hukum Taurat sudah dibatalkan. Pernah dengar kan? Tapi kalau untuk orang Yahudi, hukum Tauratnya tidak dibatalkan gitu. Jadi Paulus ini memisahkan pesan kepada orang Yahudi dan juga kepada orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi tetap sunat, tetap nggak boleh makan babi, tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi untuk orang non-Yahudi yang mau ikut ajaran dia boleh makan babi, apa aja halal katanya. Tidak perlu sunat, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib gitu. Itu bedanya. Jadi pada waktu setelah Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, mereka dan murid-muridnya pertama kali disebut sebagai Kristen. Itulah dia. Itu terjadi kira-kira di tahun 60-an Masehi. Ya. Sorry. Bukan. Kan konsili Yerusalem pertama tuh di tahun 50 Masehi. Berarti tidak lama setelah itu. Ya, berarti kurang lebih setahun 2 tahun setelah konsili itu. Berarti antara tahun 51 sampai 52 Masehi. Oke. Nah, Petrus juga tinggal di Antioquia atau membuat keuskupan di Antioquia kira-kira tahun 63 Masehi. Dia juga bikin keuskupan di Antioquia juga. Jawab pertanyaannya ya. Nah, kalau masalah itu kan sebagai sebutan ya, labeling kan untuk pengikutnya Paulus kan. Kalau sebagai organisasinya sendiri sih ya setelah itu nanti kan baru ada orang-orang Kristen awal, ya kan. Kemudian baru menyusup ke dalam
Romawi atau diterima oleh Kekaisaran Romawi itu tegasnya itu di awal abad keempat. Kira-kira di awal abad keempat tuh dari tahun 312-an gitu lah. Setelah Kaisar Konstantin menggandeng gereja gitu, untuk melindungi kekuasaannya dia gitu. Barulah kemudian diadakan konsili Nisea tahun 325. Nanti ada konsili lagi 381 di Konstantinopel. Nanti ada konsili lagi di Efesus 431. Ada konsili lagi di Kalsedon 451. Isinya apa tuh? Kita jelasin sekarang ya. Nah, pada zaman-zaman itu, di abad-abad awal, itu ternyata sudah banyak juga yang disebut dengan Kristen-Kristen awal yang mempercayai bahwa yang disalib bukan Yesus. Pernah dengar? Hah? Kelompok apa namanya? Nggak tahu. Bukan. Disebut dengan kelompok Basilidean. Mereka mempercayai bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kelompok awal. Itu di abad-abad kedua itu. Yang mereka anggap disalib itu adalah Simon orang Kiren atau Kirene. Simon orang Kiren itu adalah orang yang disuruh manggul salib Yesus dari luar Yerusalem sampai Bukit Golgota. Gitu. Ya, itu anggapan orang-orang kelompok yang disebut dengan Basilidean. Ya. Karena di Matius, Markus, Lukas itu ada ceritanya. Simon orang Kiren itu disuruh manggul salib Yesus. Tapi di Yohanes nggak ada. Di Yohanes yang manggul salib Yesus sendiri sampai ke Bukit Golgota gitu. Jadi yang manggul salib itu yang disalib. Iya. Udah suruh manggul, disalib pula gitu. Itu anggapan orang-orang Basilidean. Ya. Yang pertama, konsili Nisea tahun 325 Masehi ya. Atau CI. Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan juga gitu. Ini pertama kali pernyataan resmi dari kalangan gereja yang disponsori oleh Kekaisaran Romawi yang menyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka itu Yesus adalah Tuhan. Di sini sebenarnya belum ditetapkan yang namanya konsep Trinitas. Belum. Karena baru Yesus. Jadi kalau baru ada Bapa sama Yesus berarti namanya apa kalau bukan Trinitas? Baru duinitas berarti. Ya, duinitas lah. Jangan tunitas lah. Yang kedua, konsili Konstantinopel. 381 Masehi. Nah, di sini baru ditetapkan Roh Kudus itu juga mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Bapa ini maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi Roh Kudus juga Tuhan. Nah, di sini barulah komplit nih konsep Trinitas. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nah, di sini menggunakan istilah Trinitas, sebenarnya ini istilah sudah ada di abad kedua sebenarnya. Yang mencetuskan itu seorang pengacara di Alexandria, Mesir yang namanya Tertullianus. Ya, Tertullianus yang pertama kali mencetuskan istilah Trinitas gitu. Jadi ada tiga pribadi tapi satu hakikat gitu. Tetapi
pemahaman Tertullianus sendiri itu berbeda dengan pemahaman bapak-bapak gereja pada waktu mereka menetapkan Trinitas. Perbedaannya sih sebenarnya nggak begitu tebel lah ya, tipis-tipis lah. Perbedaannya itu hanya antara sebenarnya gini. Tertullianus menganggap bahwa satu Tuhan, tiga pribadi, tetapi pribadi kedua dan ketiga itu tidak setara dengan pribadi yang Bapa. Kalau yang di 381 ini sudah dianggap setara gitu. Jadi ada perubahan. Tertullianus sendiri akhirnya juga malah keluar daripada gereja Trinitarian. Dia mengikuti kelompok yang disebut dengan apa ya? Montanius atau apa gitu. Kurang lebih lah itu istilahnya. Montanius atau apa gitu. Yang ketiga, konsili Efesus tahun 431 Masehi. Ini menetapkan Maria itu adalah Theotokos. Theotokos itu artinya Maria itu adalah penghantar Tuhan ke bumi gitu. Penghantar Tuhan ke bumi. Nah, kenapa diadakan konsili Efesus di 431 untuk menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos? Artinya Maria di sini bukan Tuhan ya kan? Hanya penghantar Tuhan ke bumi gitu, maksudnya. Kenapa latar belakangnya itu? Karena beberapa waktu sebelum diadakan konsili ini, mungkin kira-kira dari mulai abad keempat ya. Jadi antara dari tahun 300 sampai tahun 400, kira-kira di pertengahan abad keempat itu, ada timbul sekte Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu namanya sekte Koliridianisme. Koliridianisme. Ini adalah sekte Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Baru tahu ya? Aliran ini sama gereja yang berkuasa pada saat itu dianggap sebagai aliran sesat. Bidat gitu. Jadi dibidatkan di konsili ini. Gitu. Tapi ini malah timbulnya sebenarnya bukan di Eropa, malah timbulnya di Arab nih sebenarnya awalnya. Makanya kalau ada, pernah dengar kan? Di dalam Ka'bah ada gambar Maria gitu. Nah, itu adalah dari kelompok ini gitu. Ini kelompok elit, bukan kelompok miskin, ini kelompok kaya ini. Makanya mungkin mereka punya akses ke Ka'bah mungkin. Berkembang besar enggak, tetapi ditengarai sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang kita lihat mungkin itu sudah bertransformasi menjadi kelompok feminisme. Pernah dengar? Nah. Belajarlah. Jangan-jangan ini kelompok Kristen yang kaya-kaya. Ya tapi kebanyakan perempuan ya, karena ini kan mengagungkan Maria gitu. Chalcedon ini 451 Masehi. Nah, di sini ditetapkan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi Yesus punya dua nature gitu, dua kodrat. Ya, selain dia juga kodratnya manusia, dia juga kodratnya Tuhan gitu. Siapa tuh? Angin. Hujanan kena AC jadi. Ya. Sampai sini ada yang nanya? Ya, Ustaz. Itu yang 300 yang konsili ini yang pertama tadi itu kan itu belum dianggap Yesus sebagai anak Tuhan, Ustaz. Tapi yang kemarin itu saya baca juga tahun 325 itu Trinitarian itu meyakini Yesus itu anak tunggal Allah. Ya, anak tunggal itu maksudnya gini. Jadi
istilah anak Tuhan itu kan di Bible sebenarnya banyak, nggak cuma Yesus saja, ya kan? Tapi dengan alasan teologis, mereka menganggap bahwa Yesus itu anak tunggal Tuhan itu karena di saat itulah Tuhan menurunkan atau menjelma menjadi manusia. Gitu. Yang lain juga anak tunggal, padahal ada juga Efraim disebut anak sulung malah. Nah, cuman Yesus ini disebut anak tunggal, ya alasannya karena teologis. Gitu. Teologisnya dengan alasan bahwa ya memang pada saat itulah baru Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia. Ya mohon maaf kalau jawabannya nggak memuaskan, tapi begitu doang alasannya orang Kristen. Makanya harus jadi kristolog supaya bisa membantah. Nah, berikutnya Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi. Ini bagaimana ini bagaimana menafsirkan sifat ganda ini yang di atas nih ya. Menafsirkan sifat ganda Yesus tanpa memisahkan keduanya. Enam, Konsili Nisea II. Ini kalau nggak salah tahun 687 Masehi ini. Nah, ini yang di 451 di Kalsedon kan Yesus sudah ditetapkan bahwa Yesus punya dua sifat. Sifatnya ganda, 100% manusia, 100% Tuhan. Di konsili berikutnya, bagaimana menafsirkan sifat ganda Yesus tanpa memisahkan keduanya? Jadi sudah menetapkan bingung sendiri mungkin ya. Sorry, ini bukan Konstantinopel ini. Bukan Asia, ini Konstantinopel juga nih. Ini juga Konstantinopel ketiga. 687 Masehi. 681, 687. 681. Nah, ini Yesus punya berapa kehendak? Satu atau dua gitu. Karena kan di sini sudah ada pernyataan yang di Konsili Kalsedonia 100% manusia, 100% Tuhan. Malah tanya sendiri, kehendaknya berapa? Satu atau dua gitu. Ya. Jawabannya berapa? Kira-kira? Ada yang tahu? Ditetapkan berapa kehendak? Ada yang tahu? Dua kehendak. Ini konsili-konsili yang berkaitan dengan akidah mereka ya. Ya. Nanti setelah ini banyak lagi konsili-konsili yang sampai tahun 1965 itu kebanyakan yang setelah ini tuh mengurusi tentang manajemen gereja gitu lah. Ya. Tapi yang berkaitan dengan akidah-akidah nih. Setelah Konstantinopel 3 ada Nisea 2. Ini tahun 787 Masehi. Iya, ini udah 100 tahun lebih nih, ya kan? Antara misalnya 1 ke 2-nya, itu kan kayak Iya, dari 325 abad ke-4 sampai abad ke-8. Itu iya. Kayak konsili itu dari siapa?
Hah? Nama konsili itu tergantung. Ini kan nama kotanya. Ini nama kota-kota ini. Nisia itu nama kota, Konstantinopel nama kota. Iya. Terus orang-orangnya itu Kenapa? yang berkumpul pada pelaksanaan itu gimana? Ya orang-orang yang sudah istilahnya sudah memenangkan voting di sini. Ini akhirnya kan diputuskan dengan cara voting. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan dengan cara voting. Pemilihan presiden jadi. Loh, Ada KPU-nya ya. Tapi presiden Jokowi bisa jadi Tuhan gue. loh, kalau orang Kristen, ya kalau orang Kristen, apalagi pendeta, mereka akan mengatakan dengan cara begini. Yesus bukan diangkat Tuhan. Yesus memang datang sudah sebagai Tuhan gitu. Ini hanya cara manusia saja gitu. Cuman administrasi manusia aja. Ya, tapi kalau saya bilang Yesus diangkat menjadi Tuhan dengan cara voting, salahnya di mana? Memang mau voting, Kira-kira ada sandingan nggak ketika ada Yesus ada siapa lagi? pesaingnya nggak ada. Cuman Siapa tahu kan konsili. cuman yang memilih ada dua kelompok. Ya, dua kelompok. Kelompok pertama yang menganggap Yesus punya hakikat sama dengan Bapa atau menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Kelompok yang kedua yang dipimpin oleh Arius namanya. Arius itu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan. Yesus itu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kelompok yang menganggap Yesus sebagai Tuhan itu dipimpin oleh uskup dari Alexandria, Mesir. Gitu. Nah, kelompok yang dari Alexandria ini yang menang gitu loh. Menangnya dengan voting gitu. Kesepakatannya kalau votingnya menang diresmikan gitu. Nah, setelah ini kelompok yang dari Arius kan dikejar-kejar, dipersekusi, ditangkap, dibunuh, diungsikan. Banyak yang lari ke daerah Timur Tengah, Syria gitu kan. Dipercaya itu orang-orang itu yang tadinya yang mengikuti ajaran Arius itu setelah beberapa keturunan setelah Nabi Muhammad SAW datang mereka masuk Islam. Banyak yang begitu katanya. Mungkin termasuk Salman Al-Farisi. Iya. Berarti konsili berakhir kapan? 1965 terakhir. Abad 20. Itu konsili ke-22 kalau nggak salah. Iya, memang setiap beberapa saat kalau memang ada yang harus diputuskan ya mereka bikin konsili. Tapi yang saya tulis di sini adalah dari awal sekali itu, kan tadi ada konsili Yerusalem, tapi konsili Yerusalem kan mungkin kita belum menganggap itu sebagai institusi lah ya. Karena kan itu masih urusan di dalam intern Yahudi gitu loh. Ini baru ada sosok Paulus gitu loh. Jadi ada perpecahan nih, mulai ada perpecahan sejak dari tahun 70 Masehi, setelah Bait Suci kedua diruntuhkan oleh Jenderal Titus dari Romawi, barulah itu namanya Yahudi dan Kristen tuh berpisah gitu loh. Nah, kalau konsili ini, bisakah ikon atau ikon Yesus disembah gitu? Mungkin ikon ini maksudnya mungkin kayak patung gitu kali ya. Salib patung gitu mungkin. Nah, konsili-konsili setelah ini udah mulai mengurusi manajemen gereja gitu loh. Bukan mengenai akidah gini. Udah ngurusin paus inilah, paus itulah gitu. Karena ada contoh di konsili berikutnya di Konstantinopel 4 tahun 869 itu mengecam Patriark Photius yang menentang ketuhanan Roh Kudus. Nah kayak gitu-gitulah. Contohnya ada orang mungkin yang dianggap bidat gitu. Ya. Mereka nggak ada perdebatan mengenai Paulus. Siapa itu Paulus? Hampir nggak ada. Saya hampir nggak. Percaya aja. Jadi di dalam kalangan kekristenan memang menganggap bahwa Paulus itu benar-benar sebagai Rasul Yesus gitu. Sebutan Rasul di dalam Kristen itu beda artinya dengan Rasul dalam Islam loh. Hati-hati ya. Kalau Rasul dalam Kristen itu artinya murid atau penerus gitulah. Iya, Rasul Yesus itu artinya murid Yesus gitu. Tapi kalau dalam Islam Rasul apa? Utusan yang membawa risalah baru. Itu baru Rasul.
nabi, juga utusan, tapi tidak membawa risalah baru. Berarti 12 murid Yesus itu semuanya disebut rasul. Rasul juga bagi mereka. Iya, buat mereka semuanya rasul. Jadi jangan bingung ya kalau orang dengar orang Kristen bilang Rasul Paulus, Rasul ini, jangan kaget gitu. Itu maksudnya adalah murid Yesus. Karena banyak perbedaan istilah, kadang-kadang makanya orang Islam sama orang Kristen ngomongnya nggak nyambung gitu. Gitu. Wajar mereka menganggap Yesus bukan rasul kan? Bukan rasul. Iya, maksudnya kalau kita kan istilah kita rasul itu kan membawa risalah. Iya. Tapi di Bible jelas kok Yesus juga disebut nabi. Utusan. Bahkan hamba juga. Hamba Tuhan gitu bilang. Hamba kan Abdul kan? Hamba Abdul bukan? Hamba Allah apa? Abdullah. Tapi banyak orang Kristen menyebut Muslim Abdul. Betul kan? Dengan nada mengejek Abdul gitu kan. Padahal Yesus di Bible disebut hamba Tuhan. Jadi Yesus juga Abdullah kan? Itu gimana dong? Ada yang mau tanya? Ini pun, ini kan apa ya namanya? Ini kan hasil konsili ini kan boleh dibilang hasil daripada kelompok yang Trinitarian gitu, ya, menganut konsep Trinitas gitu kan. Tetapi apakah konsep Trinitas itu timbul begitu aja gitu? Ini udah foto. Karena banyak sekali aliran-aliran sebelum timbulnya Trinitas itu gitu. Jadi dari abad pertama, kedua, ketiga tuh nggak ada yang ngomongin Roh Kudus itu Tuhan apa bukan gitu. Itu masih masa-masa orang ngomongin Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Di abad-abad itu, abad kedua, abad ketiga gitu. Jadi sebelum ada Trinitarianisme ya maksudnya, itu sudah ada yang namanya Doketisme. Aliran ini menganggap bahwa Yesus itu hanya bentuk Tuhan di bumi gitulah kurang lebih. Ya. Nanti ada lagi aliran yang disebut dengan separatisme. Ini udah saya sebutin yang kemarin ya. Separatisme itu adalah aliran yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan awalnya, tetapi dia memperoleh keilahiannya pada waktu dia dibaptis. Kemudian dia pada waktu disalib yang diangkat tuh Kristusnya bukan Yesusnya. Yang ketiga nanti baru modalisme. Modalisme ini nanti ada yang modalisme monarkianisme, ada sabelianisme gitu. Ini yang menganggap bahwa Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus gitu. Ini yang berkembang nanti menjadi aliran yang sekarang kita kenal dengan sebutan Oneness Pentakostal. Ya, barulah. Ya. Trinitarianisme. Nah, ini yang disebut dengan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ini tidak sama, ini juga tidak sama, ini juga tidak sama. Tapi mereka tiga-tiganya sama-sama Tuhan. Ini akidah yang ditetapkan belakangan gitu. Di Bible ada nggak ada ajaran begini? Nggak ada. Nggak ada ajaran begini. Ini hanya konsep yang dirumuskan oleh kekristenan di abad ke-4. Dimulainya udah dari abad kedua, ketiga, keempat. Difinalkannya di abad ke-4. Jadi banyak memang harus dipelajarin dalam kristologi itu, terutama dari sejarah.
Ya, dari sisi sejarah kita harus paham benar. Seperti tadi yang pertama itu, dari mana asalnya PL? Ya, dari kitab apa dan punya siapa? Gitu. Itu penting sekali buat kita. Ya, kalau mereka orang Kristen sendiri nggak tahu PL itu asalnya dari mana, nah ya sudah tinggal kita ajarin aja. Gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena misionaris-misionaris itu pasti akan bicara sama orang-orang yang mereka tuju. Mereka akan bilang apa? Bahwa Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, gitu. Itu pegangan mereka, gitu. Nah, kita nih sebagai nanti kalian sebagai calon kristolog harus bisa membantah itu. Mana bantahannya? Oh, pinjam tafsirnya Yahudi aja. Nah, mereka yang punya kitab Tanakh. Gitu. Gampang kan sebenarnya? Yang susah nanti mahamin konsepnya nanti. Ya, ada pertanyaan? Set. Ya. Ini kan ada beberapa kelompok yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang tidak Tuhan. Kayak tadi di konsili itu disebutkan juga kayak ada kelompok yang setelah adanya konsili itu yang mereka berbeda pendapat, dia dibunuh-bunuh ya, dibunuh lah gitu, yang tidak sependapat itu. Nah, apakah pertama itu pertanyaannya apakah masih ada ibarat kata generasi mereka yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, dan setelah itu kalau misalnya memang yang berkuasa saat ini adalah orang yang pemegang pendapat bahwasannya Yesus itu Tuhan, terus gimana ya? Ya, apakah masih ada yang mensyiarkan tentang Yesus itu bukan Tuhan? Ada. Nah, itu. Masih ada. Nah, terus di gereja-gereja itu ini yang didoktrin itu yang seperti apa sehingga orang-orang Kristen itu yang apa ya? Memegangnya itu yang kayak gimana gitu. Ini kan tadi sebut Trinitarianisme kan ya. Kalau yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu disebut dengan Unitarianisme. Yang kita tahu sekarang itu kelompok saksi Yehova. Ya. Nanti ada lagi kelompok atau aliran yang disebut dengan Oneness. Hah? Ini? Enggak, sebenarnya ini juga menuhankan Yesus. Cuman berbedanya dengan yang ini. Bedanya apa? Kalau di sini kan ini. Kalau ini kan ini nih. Kalau yang ini, Yesus itu, sama dengan benar-benar Bapa. Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus gitu. Jadi waktu Yesus di bumi itu ya Bapa lagi turun bumi gitu. Sampai-sampai mereka berani bilang Musa aja nyembah Yesus gitu. Pernah dengar nggak? Musa nyembah Yesus, Adam nyembah Yesus. Ya, karena dianggap yang turun itu Bapa sendiri. Gitu. Kalau yang Unitarianisme ini, Yesus hanya anak Tuhan gitu. Mereka menyebut anak Tuhan juga, tapi bukan Tuhan. Dengan ciptaan gitu, mereka sebutnya ciptaan. Tapi ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Ya, 3 kelompok yang ini yang sekarang ada. Mungkin nanti ada lagi. Saya pernah berdialog dengan orang Kristen yang mengaku Tuhannya 3. Bukan 1 loh. 3 loh. 3 Tuhan loh. Kalau orang Trinitarianisme, mereka kan bilang Tuhan itu Esa. Esa. Tapi Esanya bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu. Ya, orang Trinitarianisme nih. Dia akan bilang Tuhan Esa. Yang ini juga bilang Tuhan Esa. Yesus itu Bapa itu Yesus, ya udah itu aja. Esa bilangnya gitu. Cuman bisa menjelma jadi manusia. Nah, kalau yang ini Yesus bukan Tuhan, ya Tuhan itu ya Bapa gitu. Nanti ada lagi orang Kristen yang ngomong, bener Tuhan kita 3. Jadi mereka bukan Trinitarian, tapi mereka Triteisme. 3 Tuhan gitu. Itu ada, asalnya dari Amerika. Sudah sampai ke Indonesia.
Orang Indonesia sudah ada yang mengikuti ajaran itu. Hah? Ya itu. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi 3 Tuhan. Gitu. Tiga-tiganya. Mereka nggak masalah disebut 3 Tuhan, nggak masalah. Ya memang adanya itu katanya mereka. Saya aja bingung. Hah? Ya kalau buat mereka ya pasti bidat. Buat Trinitarianisme, Unitarian itu juga bidat, bukan Kristen. Buat Trinitarianisme, Oneness juga bidat. Ini saling membedakan berarti gitu. Belum lagi nanti ada Mormon. Mormon juga tidak menerima Trinitas. Mormon juga tidak dianggap Kristen oleh kelompok yang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Tadi saya sudah ceritakan dari Tanakh menjadi Septuaginta. Dipakai oleh Kristen kan? Ya kan? Mormon selain menggunakan Bible-nya orang Kristen, ya, mereka juga punya kitab sendiri namanya, ada 2 kitab kalau nggak salah. Satu tuh ini nih. Saya punya nih kitab ini. Bukan. Mana ya? Ini. Kitab Mormon. Ya, intinya mereka punya kitab sendiri lah. Ini kitab Mormon. Jadi ini Bible-nya orang Kristen. Bible-nya orang Kristen ini kan tadi separuhnya kan ngambil dari Yahudi. Sekarang Bible-nya orang Kristen dipakai oleh Mormon. Mereka menyatakan diri sebagai Kristen yang benar gitu. Ya, garis lurus gitu ya. Nah sekarang sama kelompok Kristen yang ini dianggap Kristen bukan? Bukan, ini bukan Kristen kalau buat mereka. Karena akidahnya jauh berbeda dengan ini. Jauh berbeda. Di sini boleh poligami. Boleh poligami. Dan di sini pendirinya menganggap dia sendiri sebagai nabi gitu. Joseph Smith namanya. Nah, sekarang ada lelucon gitu. Lelucon di antara kaum Yahudi gitu. Mereka saling bikin lelucon dengan nanya begini. Kenapa Tuhan membuat Mormon, menciptakan Mormon gitu? Kenapa? Supaya orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi gitu. Yang kitabnya dipakai sama orang Kristen, sama seperti orang Kristen kitabnya dipakai sama Mormon gitu loh. Gitu. Orang Yahudi kan tidak menganggap orang Kristen sebagai Yahudi. Begitu juga orang Kristen tidak menganggap Mormon sebagai Kristen. Gitu loh. Jadi biar orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi gitu loh. Yang kitabnya dipakai gitu.